Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di lingkungan SMA Negeri 1 Haji Barang, salah satu sekolah yang memiliki predikat sebagai ASEAN Eco School pada tahun 2023. Dan pada pagi hari ini saya bertemu dengan generasi muda pencinta lingkungan yang tergabung dalam suatu organisasi yang bernama OPL ya. Untuk itu akan saya sapa dulu kepada mereka. Salam lestari. Jaga bumi, jamin masa depan. Ya, terima kasih ya. Mereka ini adalah organisasi yang memiliki kepedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan yang pada hari ini mereka akan berusaha untuk melaksanakan kreativitas berupa pembuatan pupuk cair ya, dengan memanfaatkan tanah yang ada di sekitar pohon bambu ya. Oleh karena itu, sebelum kegiatan ini dimulai, mereka sebagai generasi yang memiliki kepedulian terhadap upaya pelestarian memikirkan bagaimana caranya mengatasi persoalan lahan yang sementara ini banyak tercemar karena penggunaan pupuk-pupuk kimia. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pembuatan pupuk cair, ini nanti akan ada pembinaan yang dilakukan oleh salah satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Kusno. Marilah kita ikuti pembinaan yang dilakukan oleh Dr. Andes Kusno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina UPL dan generasi muda bangsa yang berbahagia, yang penuh semangat. Hari ini merupakan hari yang sangat penting ya bagi kita, karena kalian akan mendapatkan ilmu bagaimana membuat pupuk organik cair. Kenapa ini harus diadakan pupuk organik cair? Karena tadi sudah disampaikan ya bahwa pupuk kimia ini sangat merugikan bagi keadaan natural tanah ya, karena akan menimbulkan efek keasaman yang tinggi. Namun dengan pupuk organik cair nanti, satu, dia punya manfaat menyuburkan kembali tanah. Kemudian dia akan bisa membunuh jamur-jamur fungisida yang negatif yang ada dalam tanah, maupun hewan-hewan yang nanti akan penggerek dan sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian biayanya murah. Kemudian yang keempat adalah nanti kalian bisa menindaklanjuti, kalau kalian akan menekuni tentang pupuk organik cair ini, akan menjadi salah satu jenis usaha yang sangat menguntungkan ya, gitu ya. Maka dalami, ikuti dengan cermat ya nanti bagaimana cara membuatnya. Tahapannya nanti pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat booster cairan ya, yang terdiri dari air ya sekitar 75 liter ya, akan dicampur dengan molase 3 liter, kemudian E4 sekitar seperempat liter kali 3/4 liter ya. Dicampur, ini adalah merupakan cairan booster. Langkah kedua adalah menggali permukaan tanah di bawah rimbunan daun bambu ya, sekitar kedalaman 15 cm, ukuran 1 kali 2 meter, dicangkul ya, digemburkan. Nah, nanti setelah gembur, taburi dengan dedak, juga dicampur lagi agar dedak dan tanah ini menyatu menjadi sebuah campuran yang homogen. Jelas ya? Kalian nanti yang melakukan agar ilmu ini dikuasai dengan baik. Belajar yang paling baik adalah I do, I understand. Saya bekerja, saya mengerjakan, saya paham. Jelas ya? Siap. Nah, setelah dedak dan tanah menyatu menjadi sebuah campuran yang homogen, baru nanti dengan tembor yang diisi dengan cairan booster tadi, kucurkan merata. Nah, kucuran merata, mix lagi ya, agar booster ini juga tercampur homogen. Membalik tanah dan campuran dedak tadi kan, kucur lagi, jelas ya, cangkul lagi, jelas ya,
terakhir 3 kali. Sret, sret. Tanda bahwa pemberian booster campuran dedak tanah ini sudah bagus. Kalian kepal, genggam tanah dan sebagainya tadi. Kalau ada air yang netes, ini berarti kebanyakan booster, kebanyakan tandanya yang bagus kan? Digenggam, tanah itu menyatu membentuk, tapi tidak ada cairan yang netes. Jelas nggak? Nah, kalau sudah seperti ini, ada sisa dedak tadi kan? Untuk topping tadi cairan campuran tanah, dedak, booster tadi kan topping. Nah, kalau sudah dedak topping merata, topping terakhir adalah daun bambu yang kering, taruh atas, kemudian dikasih booster lagi. Ini langkah terakhir adalah menutup dengan tutup tadi. Setelah dirapikan ya, secara ketebalan 12 cm tadi, ditutup dengan terpal atau plastik atau apa yang dimiliki lah. Yang penting masalah ini atau campuran ini jangan kena air hujan. Nah, ini jangan kena air hujan nih. Nah, ciri berhasil gimana? Nanti kamu setelah 5 hari, kamu buka, kamu pegang, syukur bawa termometer ya. Bawalah termometer, jangan sampai suhunya melebihi 60 derajat. Suhu yang terjadi loh, akan panas itu nanti. Kalau suhunya melampaui 60 derajat, mikroorganisme yang sudah tertangkap tadi, jumlahnya jutaan tadi, akan mati. Maka produk kita gagal. Jadi nanti 5 hari kita ke sana lagi, ngecek suhu yang terjadi. Agar suhunya ini tidak terlalu tinggi, maka kita balik lagi, kita campur lagi ya. Kita buka, sisihkan daun kering bambunya, dedak topping tadi tetap disatukan, di mix lagi, begitu. Kemudian apa? Tutup lagi. Nanti sekitar 5 hari lagi kita tengok lagi. Kalau suhunya sudah suhu kamar atau sekitar 25 derajat, ini kita panen. Yang padat ini kita panen, Simo 1 namanya. Kita panen, kita tempatkan di kantong-kantong kandi atau apalah ya. Nah, ini namanya kita sudah punya stok biang pupuk padat. Jelas ya? Nanti nilainya kalau ditimbang ukuran 1 kali 2 meter dengan ketebalan 15 cm, beratnya sekitar 1 kintal atau 100 kilo. Jadi kita sudah punya harta karun. Kenapa harta karun? Karena nanti ini akan kita tindak lanjuti untuk membuat biang cair, namanya Imo 2. Bagaimana cara membuat Imo 2? Ini sekilas dulu ya, umum dulu. Nanti kalau mau membuat Imo 2 saya detail lagi ya. Ambil 2 kg pupuk yang sudah kita buat, tadi padahal jumlahnya berapa? 100 kilo, kita ambil 2 kilo. Ambil dedak 2 kilo. Ambil molase 4 liter. Ambil sediakan air 200 liter. Maka kita sudah punya cadangan pupuk organik cair, berarti sekitar 206 liter. Luar biasa. Harta karun lagi. Kita sekarang punya harta karun 2. Satu adalah biang padat, satu adalah biang cair. Kaya sekali nih kita. Bisa untuk memupuk puluhan hektar tanah. Hebat nggak? Kamu akan jadi orang hebat nggak? Akan jadi generasi muda hebat nggak? Bantu petani, silakan gunakan untuk usaha. Pak Kusno sudah tua, Pak Kusno ingin dapat amal ilmu jariah. Kan gitu ya. Pak Kusno juga siswanya nggak kayak dibangun, siswanya tua-tua pada tudungan, tapi mereka bahagia ya, karena bisa mengatasi kalangan pupuk. Nah, kalau ini akan kita guna, tadi kita punya cadangan biang cair berapa liter? 206. Kalau ini akan
informasikan untuk pupuk, kalau kita ambil 250 ml cc loh, sekitar 1 gelas ya. 1 gelas, padahal sedrim kan, sedrim besar loh. Kita hanya ambil 1 gelas. Dicampur dengan sekitar 20 liter air murni. 1 gelas dibanding 20 liter. Nanti untuk muncul atau untuk semprotan ke tanaman, batang dan sebagainya. Semua jamur akan tidak mau mendekat dan dia akan tidak mau menyerang tanaman kita. Jelas? Oke. Salam lestari. Jaga bumi, jamin masa depan. Mudah-mudahan kita akan berkarya untuk bangsa dan negara ya. Mudah-mudahan sukses produknya nanti sesuai dengan harapan kita. Ya, demikianlah tadi pengarahan yang sudah disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Kusno. Salam lestari. Jaga bumi, jamin masa depan. Oke, petani Indonesia yang berbahagia dan pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang kita ada di depan para generasi muda yang peduli lingkungan ya. Ini anak muda ini luar biasa, mereka sudah bisa melihat kondisi lingkungan kita. Ini para petani mengalami kesulitan pupuk kimia ya. Maka mereka terbuka pikirannya untuk membuat pupuk organik cair ya. Nah, agar menghasilkan pupuk organik cair yang berkualitas, ini akan dilaksanakan di bawah rumpun bambu ya. Karena di bawah rumpun bambu ini kaya akan mikroorganisme ya. Ada jutaan ya, bahkan puluhan juta mikroorganisme. Nah, kita akan menangkap mikroorganisme yang ada di bawah rumpunan bambu untuk dikenakan sebagai pupuk biang padat ya. Namun sebelumnya ini di bawah rumpun bambu ini banyak sekali daun bambu kering yang menutupi tanah ini. Tentunya harus kita bersihkan dulu. Tolong generasi muda bersihkan semua daun kering bambu ya, silakan. Ya. Ini anak-anak yang kebetulan siswa SMA Asan Eco School ya. SMA Negeri 1 Aji Barang sedang membersihkan daun kering bambu. Ini daun kering bambu ini jangan dibuang ya. Dikumpulkan karena nanti akan digunakan untuk topping ya. Untuk topping. Oke, ya ini generasi muda. Siswa-siswi SMA ASEAN Eco School, SMA Negeri 1 Aji Barang yang akan membuat biang pupuk padat ya. Oke. Oke, berkat gotong royong ya, ini salah satu penerapan juga profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya adalah gotong royong. Ini pembersihan rumput yang tadi cukup banyak, ternyata dengan cepat bisa dibersihkannya. Sementara kita lihat kesiapan bahan dalam molase, air, dedak, E4 ya, sudah siap semuanya. Kemudian ini adalah penutup nanti ya, deklit ya. Oke, setelah tanah bersih, kita akan gali ya, sedalam 15 cm. Tolong yang bertugas untuk menggali tanah silakan sekitar kedalaman 15 cm silakan. Oke, digali. Ya. Ya. 15. Ya, sementara karena tanah akan digali silakan para generasi muda untuk menepi ya. 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 Oke, dibatasi kira-kira 1 kali 2 meter ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya, mungkin yang laki-laki yang gali dari sana. Oke, dari sana. Ya. Tidak. Ayo. Hati-hati jangan yang dipacul. Ya.
kedalaman sekitar 15. Iya, luar biasa ini generasi muda kita ya. Sudah. Oh, iya. Ya. Tidak. Kok ada lagi Pak Sule? Ya. Ya. Ya, ini sedang digali ya. Nampak. Kenapa kita di bawah rumpun bambu? Nampak di situ banyak sekali perakaran bambu ya. Perlu diketahui bahwa perakaran bambu ini juga punya fungsi yang bagus ya. Maka nanti perakaran bambu ini kalian kumpulkan ya, jangan dibuang, kumpulkan. Untuk apa nanti? Nanti untuk pembuatan jamur keberuntungan abadi. Jakaba masih dalam lingkup pupuk organik cair ya. Ini juga luar biasa sekali nanti ada proses menyisihkan atau rumput bambu ini dengan tanah yang ada. Oke. Ya. Oke. Sementara penggalian sedang berlangsung ya. Ini luar biasa generasi muda kita. Disaksikan temannya ya. Ini juga semuanya saya yakin nanti akan semuanya punya kemampuan bagaimana membuat biang padat pupuk organik maupun biang cair pupuk organik. Oke, nampak bahwa penggalian humus ini sedang berlangsung ya. Sementara perakaran bambu yang ada nanti harus dipisahkan ya dari tanah humusnya ya. Jadi yang dibutuhkan hanya tanah humusnya ya. Jadi perakaran bambu ini nanti dipisahkan dari tanah. Ya, nampak generasi muda siswa SMA Eco School ya. Ini sedang penuh semangat membuat pupuk biang padat organik ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Ya, setelah digali ternyata perakaran dari bambu ini banyak sekali, maka ini anak-anak generasi muda yang tergabung dalam sekolah ASEAN Eco School ini sedang memisahkan akar dari tanah ya. Nah, akar yang sudah dipisahkan nanti akan ada gunanya, yaitu untuk membuat pupuk cair juga, pupuk organik cair, yaitu jakaba. Jadi insya Allah nanti anak-anak yang tergabung dalam SMA ASEAN Eco School ini mampu membuat pupuk organik cair yang berkualitas ya, dengan berbagai jenis, macam, dan peruntukannya ya. Oke, proses memisahkan rumput dari tanah ini sedang berlangsung ya. Nampak itu rumputan akar bambu ya. Oke. Ya. Ini rerumputan akar bambu yang sedang dikumpulkan. Oke. Ya. Generasi muda masih terus memisahkan rumput dari tanahnya ya. Oke. Begitu tuangkan ya. Bisa jadi ada kamera. Nah, ya. Sini. Kamu agak jongkok gimana? Bisa nggak jongkok? Itu mbaknya nggak kelihatan. Atau saya dari sini nih. Bentar. Taruh dulu mas. Ya, sip. Begitu tuangkan ya. Bisa jadi ada kamera. Nah, ya. Sini. Kamu agak jongkok gimana? Bisa nggak jongkok? Itu mbaknya nggak kelihatan. Atau saya dari sini nih. Bentar. Taruh dulu mas. Ya, sip.
Oke, setelah kita menggali tanah humus ya, selanjutnya kita akan membuat poster ya, mencampur molase dengan air ya. Silakan dituangkan 1 liter ya, ini. Ya, ini 1 liter air molase ya. Oke, masukkan ke air. Ya, kodak. Ya, kemudian diaduk ini ya, diaduk. Ya, diaduk ya. Oke. Ya. Ya. Ya, ini generasi muda ini sedang membuat poster ya. Iya. Kemudian diikuti kasih E4. E4 sekitar seperempat liter ya. 200 ml. Kira-kira boleh ya. Pakai ini aja, pakai kayu. Ya. 4 dikasihkan. Oke. Nah, inilah poster ya. Poster tercipta nanti akan digunakan untuk membuat biang padat IMO 1 ya. Ya, cukup ya. Oke. Selanjutnya kita nanti akan mencampur humus ini yang ada kita ambil dari bawah rumpun bambu dengan dedak. Oke. Oke, petani yang berbahagia, selanjutnya kita akan mencampur ya humus yang baru kita gali dengan dedak. Silakan ya. Nah, kita lihat. Oke. Semua saja. Oke. Iya. Ya. Kemudian generasi muda ini akan mencampur hingga homogen. Ya. Mencampur seperti membuat adukan bangunan ya. Ini. Ya. Ya. Oke. Ya. Apa? Iya. Iya ya, nampak ini tanah dan dedak mulai tercampur. Iya. Tambah lagi, Pak. Ya, masih kurang dedaknya ya. Kita Oke, akan... cukup. Iya. Oke. Sementara dimix sampai benar-benar tercampur merata ya. Tanah dan dedaknya ya. Kita lihat siswa SMA ASEAN Eco School ya. SMA Negeri 1 Aji Barang. Sebagai generasi muda ini sedang mencampur dedak dan tanah sehingga benar-benar homogen ya. 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 Oke. Ya, oke petani Indonesia yang berbahagia. Kita lihat langkah berikutnya adalah sedang menyiram dengan poster tadi yang sudah kita buat ya, yang merupakan campuran air, molase dan EM4 ya. Kita lihat. Ya. Nah, sementara temannya membantu terus membolak-balik ya. Ya. Ah, ini luar biasa ya. Ya. Inilah generasi muda yang peduli lingkungan. Siswa SMA ASEAN Eco School ya. SMA Negeri 1 Aji Barang. Mereka sangat peduli lingkungan sehingga ingin membuat pupuk organik yang didahului tentunya dengan membuat biang padat
IMO 1. Iya. Iya. Terus diberi cairan. Nanti akan berakhir jika kita tes dengan digenggam. Ini tanah tidak pecah, namun tidak ada air yang netes. Ini perlu dicatat ya. Ya, kita tunggu proses pencampuran. Oke ya, ini ngambil lagi, masih kurang ya. Iya. Ya, ini ya. Oke, ini sedang mengambil poster. Oke. Ya, ini proses pemberian poster pada campuran tanah dan dedak ini sedang berlangsung. Ya. Ini membentuk. Ya. Oke. Awas ya Allah. Alona. Iya, tidak. Bukan manusia biasa juga. Ya, masih terus pemberian poster ya. Karena belum, masih kurang basah ya campuran tanah dan dedaknya. Oke. Ya. Tidak gerakan. Oke, masih terus pemberian poster sehingga nanti ada keseimbangan antara campuran tanah, dedak, dan poster yang terdiri dari molase, EM4 ya, dan air. Oke. Oke, ini pencampuran hampir selesai. Kita akan tes apakah campuran ini kalau digenggam ini membentuk padatan dan tidak ada air yang netes. Ya, silakan genggam. Ya. Nah, sudah membentuk ya. Tidak pecah ya, coba dicek. Tidak pecah ya. Oke, berarti ini proses pencampuran mix antara tanah, humus, dedak atau katul, dan poster yang terdiri dari air, molase, dan M4 ini sudah berakhir. Selanjutnya ini akan kita topping dengan dedak ya, sisa ya, yang sisa ya. Oke, silakan membentuk ini ya, dikumpulkan tanahnya yang sudah campuran bagus itu pakai cangkul ya. Iya, bagus ya. Oke. Iya. Kita akan kembalikan posisi tanah ya. Oke, petani Indonesia yang berbahagia, setelah pencampuran antara tanah, dedak, poster ya yang terdiri dari air, molase, dan M4. Ini selanjutnya adalah kita akan tutup tadi dengan topping dedak ya. Ya, toppingnya. Ini sedang anak-anak muda ini sedang memberi lapisan penutup ya dengan menggunakan dedak. Sampai tidak kelihatan humusnya ya, tanahnya nggak kelihatan ya. Samping-sampingnya juga harus tertutup ya,
Jadi samping-sampingnya. Oke ya. Inilah peran serta generasi muda kita, putra-putra generasi yang siap membangun pertanian di Indonesia ya, di mana Indonesia merupakan negara agraris. Pasti kalau kita kelola dengan baik pertanian yang ada di Indonesia, ini akan menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa. Kenapa kita mengimpor buah? Kenapa kita mengimpor beras? Mestinya kita sebagai negara agraris adalah kita yang mengekspor ya, baik buah-buahan maupun beras ya. Ini luar biasa ya. Saya kira kita tinggal ngasih topping daun kering bambu. Silakan. Daun kering bambu. Tutupkan di atasnya ya. Ya. Daun kering bambu. Ya, daun kering bambu. Oke ya, seperti itu ya. Daun kering bambu sampai tertutup. Daunnya jangan sama rumputnya. Oke. Terus sampai dedaknya sekarang, karena dedak permukaan paling atas, sampai dedaknya nggak kelihatan ini ya. Iya. Oke. Samping-sampingnya masih kelihatan dedaknya. Ya. Inilah merupakan pembelajaran yang sangat efektif ya. Pemahaman yang dalam bahasa Inggrisnya I do, I understand ya. Saya mengerjakan, saya paham. Jadi pembelajaran kontekstual pada siang hari ini adalah pembelajaran bagaimana membuat pupuk organik cair yang diawali dengan membuat biang padat IMO 1. Indigenous Microorganism. Jadi kepanjangan daripada IMO 1 adalah Indigenous Microorganism 1 ya, otomatis ya. Oke, cukup saya kira ya, sudah tertutup semua. Sekarang akan dilanjutkan dengan pengocoran dengan poster tadi ya. Pengocoran terakhir ya, silakan. Pengocoran terakhir. Ya. Oke. Ya, ini pengocoran terakhir. Iya, ini luar biasa ya, anak-anak muda ya. Peduli lingkungan. Inilah kalau diawali dengan generasi muda untuk peduli lingkungan ya, kaitannya dengan melestarikan alam, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang makmur, loh jinawi Kertoraharjo, produsen pangan dunia. Insya Allah akan mensuplai pangan dunia dengan ekspor hasil pertanian yang berkualitas. Petani Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menutup ini dengan deklit. Silakan, tutup dengan deklit sampai rapat ya. Oke. Deklit sampai rapat. Iya. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan jadi sempurna. Inilah proses pembuatan Indigenous Microorganism 1. Ya, kasih beban ya, biar enggak kabur kena angin ya. Oke. Oke, demikian petani Indonesia yang berbahagia. Inilah generasi muda kita ya, yang kebetulan sekarang sedang belajar di SMA Eco School, SMA Negeri 1 Aji Barang ya. Ini baru saja menyelesaikan membuat IMO 1 sebagai biang padat pupuk organik cair ya. Inilah lab alam ya dari SMA ASEAN Eco School. Salah satunya lah ada di bawah rumpun bambu ya. Ini ya.
Oke ya. Nilai Palam luar biasa. Gotong royong dan kerjasamanya ya anak-anak kita. Ini pertanda mereka mengaplikasikan ya, menerapkan profil pelajar Pancasila khususnya pada gotong royong. Di samping tentunya takwa dan berimtak tinggi ya, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif ya. Oke, selesai sudah. Anak-anak kita baru saja menyelesaikan tugasnya. Salam lestari. Jaga bumi, jamin masa depan. Luar biasa. Semoga petani Indonesia bahagia, sejahtera, dan dengan diciptakannya pupuk organik cair nanti akan bisa menyuburkan pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian petani Indonesia. Oke. Selamat buat kita semuanya, sukses buat petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.